Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30. Judul renungan hari ini, memikul beban dunia di bahu kita. Jabatan imam besar jauh lebih dari jabatan seremonial dan mendapat penghormatan lebih daripada posisi imam atau pendeta saat ini. Hal ini bukan untuk mengurangi peran orang-orang penting ini dalam hidup kita, tetapi untuk membantu kita memahami Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Ingatlah, segala sesuatu yang Allah sediakan bagi bangsa Israel adalah representasi dari Mesias yang akan datang dan kerajaan Allah. Aturan dan perintah khusus yang diberikan kepada Musa dalam Keluaran ini memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan orang-orang untuk memahami dan mengenali kapan Mesias datang. Imam besar juga membantu kita hari ini memahami apa yang Yesus Kristus lakukan di dalam hidup kita. Ibrani 4 ayat 14 mengatakan, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Peran imam besar tidak ada lagi di dunia saat ini. Tindakan pengorbanan telah dihapuskan ketika Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Hanya bukti lain bahwa ketidakpercayaan dan penyangkalan manusia tidak mengubah kebenaran Tuhan. Pengorbanan hewan tidak lagi diperlukan karena Yesus Kristus telah membayar pengorbanan tertinggi. Sejak Yesus naik ke surga, Ia telah menduduki posisi imam besar. Petunjuk untuk pakaian Harun, khususnya baju efod dan yang kita baca hari ini, membuka jendela ke dalam peran yang terus dimainkan Yesus dalam kehidupan kita. Keterlibatannya tidak berakhir di kayu salib. Dia terus bekerja atas nama kita. Kita melihat ini jelas secara visual dalam pembuatan pakaian imam besar. Efod menopang dua batu yang di atasnya terukir nama 12 suku Israel. Yesus tidak menyelamatkan kita dan kemudian menghilang dan berhenti memperhatikan kita. Dia memikul beban kita di pundaknya. Kita adalah beban yang harus ditanggungnya. Dia tidak pernah bisa melupakan kita karena Dia selalu membawa kita bersamanya. Selanjutnya, kita diberikan gambaran indah lainnya tentang kepedulian Yesus terhadap kita. Penutup dada. Ini juga memiliki beberapa bobot yang berat. Imam besar akan merasakannya ketika dia memakainya. Demikian juga Yesus menyadari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Di tutup dada ini dipasang 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel, atau semua umat pilihan Allah. Ingat, kita telah dicangkokkan ke dalam bangsa Allah. Oleh karena itu, kita juga diwakili oleh batu-batu itu. Bayangkan kebenaran yang indah yang digambarkan oleh petunjuk-petunjuk ini. Imam besar, Yesus Kristus, menyandang nama-nama umat di dalam hatinya ketika Ia memasuki hadirat Allah. Dia tidak hanya memikul beban hidup kita di pundaknya. Kasih-Nya bagi kita secara individu, berarti kita dipikul di dalam hatinya saat Dia datang kepada Bapa-Nya. Bandingkan 1 Yohanes 2 ayat 1, yang mengatakan kepada kita, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Yesus membawa kita ke dalam hatinya, dan kasih-Nya kepada kita memaksanya untuk mengajukan kasus kita kepada Allah Bapa. Tuhan ingin kita memahami kebenaran besar. Dia lebih dari Tuhan kita. Yesus lebih dari juru selamat kita. Dia adalah imam besar kita. Allah membuat keputusannya yang benar berdasarkan perkataan anaknya. Tidakkah kamu senang Dia membawa kita ke dalam hatinya? Sebelum saya mengakhiri pandangan pada Keluaran 28 ayat 6-30 ini, saya ingin mengingatkan Anda akan satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Kita adalah imam yang juga memiliki efod dan pelindung dada untuk dibawa. Saat kita menghadap hadirat Tuhan, kita dipanggil untuk memikul beban saudara dan saudari kita, keluarga kita. Lebih dari itu, kita dipanggil untuk menuliskan nama mereka di hati kita. Ini adalah rencana Allah bagi setiap umat-Nya, dan sungguh betapa indahnya rencana itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.